Hai, apa kabar semua pelatih? Pada hari ini kita masuk kepada modul 2, yaitu mengendalikan mesin jahit. Sebagaimana kita tahu, sebagai seorang tukang jahit, mesin jahit merupakan nadi ataupun jantung utama bagi perniagaan kita. Kalau tanpa mesin jahit, terpaksa kita menggunakan tangan, kembali kepada zaman dulu-dulu. Oke. Jadi elemen yang terdapat dalam mengendalikan mesin jahit ini adalah pelatih tahu menyediakan mesin jahit dan menggunakan mesin jahit, dan juga tahu bagaimana menyelenggarakan mesin jahit. Menyediakan mesin jahit dan menggunakan mesin jahit. Pertama sekali pelatih kena tahu jenis-jenis mesin jahit yang ada di pasaran. Kita ada lebih kurang 10 mesin jahit di sini. Mesin jahit tangan, mesin jahit kaki, mesin jahit elektrik, mesin jahit otomatis, mesin jahit industri, mesin jahit tepi, mesin jahit butang, mesin sulam digital, mesin lubang butang, dan mesin pembalik collar. Jika kamu ada semua mesin ini, bermakna kamu sudah boleh membuka kilang untuk industri besar. Paling-paling pun untuk industri berskala kecil, mesin jahit industri lurus, dan juga mesin jahit industri tepi, dan mesin jahit lubang butang yang portable pun sudah mencukupi. Oke, kita masuk kepada jenis-jenis mesin jahit. Di sini ada beberapa gambar. Mesin jahit tangan merupakan mesin jahit yang kecil sahaja, yang merupakan mesin jahit yang portable, mudah dibawa kemana-mana, dan ya bertujuan bukan untuk menjahit sebuah baju, tetapi hanya untuk menjahit koyakan kecil, ataupun jika ada benang terputus, kita akan jahit menggunakannya. Seterusnya mesin jahit kaki, ini adalah mesin model yang lama, yang menggunakan kaki, digerakkan di bawah tuh. Kita menggerakkannya menggunakan kaki, tidak berapa laju, dan menjimatkan elektrik, sebab tidak menggunakan elektrik langsung, tapi ia memenatkan sebab menggunakan tenaga yang banyak. Tapi mesin jahit ini sudah boleh dimodernkan dengan meletakkan motor di belakang, lalu menjadi mesin jahit motor, bukan lagi mesin jahit kaki. Dan mesin jahit ini juga lebih dikenali sebagai mesin jahit kepala hitam. Ini merupakan mesin jahit elektrik yang portable, ya. Untuk mesin jahit ini lebih baik daripada mesin jahit kaki, tapi ia kurang sedikit laju daripada jika dibandingkan dengan mesin jahit industri. Yang ini mempunyai beberapa jenis jahitan, lubang butang pun ada, jahit butang pun ada. Ia bergantung kepada brand mesin portable tersebut. Untuk mesin jahit portable ini, kelemahan dia tidak boleh menjahit fabrik yang tebal. Jika menjahit fabrik yang tebal, ya tidak dapat bergerak, ya. Tapak penolaknya, gigi penolaknya tidak dapat menolak kain tersebut. Jadi biasanya kain-kain nipis, fabrik yang nipis, cap satin, koshibo, tetron, boleh. Seterusnya mesin jahit otomatis. Ini adalah mesin jahit otomatis, biasanya digerakkan menggunakan komputer. Kita setting oleh komputer, dan ia akan bergerak secara otomatis berdasarkan apa yang kita mahu. Mesin jahit industri, ini yang saya katakan mesin jahit industri yang perlu seorang tukang jahit ada pada masa kini, sebab ia laju, menjimatkan massa, menjimatkan tenaga, ya, boleh menjahit fabrik yang tebal. Jadi pelbagai kegunaannya untuk bidang jahitan. Dan sebenarnya mesin jahit tepi, yang ini dipanggil mesin jahit mesin jahit industri lurus, ya, lurus. Dan sebelah dia mesin jahit industri tepi, ataupun lebih dikenali sebagai
dalam bahasa English overlock. Overlock juga dikenali sebagai mesin jahit tepi. Oke. Jadi kembali kepada mesin jahit tepi. Mesin jahit tepi ini kegunaannya untuk mengemas tepi kain yang berjerubai. Dia mengemaskan tepi kain yang berjerubai. Dan juga sekarang ada juga kegunaannya yang lain selain daripada mengemaskan tepi kain yang berjerubai. Sekarang boleh digunakan untuk menjahit tepi tudung pula. Tepi tudung untuk kepala wanita itu. Seterusnya. Mesin jahit butang. Ini untuk industri perniagaan yang berskala besar. Sesuai untuk menggunakan mesin jahit butang ataupun lubang butang. Dia ada dua jenis ya, tapi ini adalah mesin jahit butang. Dan untuk perniagaan yang berskala kecil, biasanya jika kita ambil tender, baju korporat, baju polis, sesuai juga kita menggunakan mesin ini. Tapi jika kita kurang menjahit tender-tender untuk baju korporat atau baju polis kan, uniform, lebih baik kita hanya menggunakan mesin portable. Sebab mesin portable pun ada juga yang mempunyai jahit lubang itu. Dan seterusnya mesin sulam digital untuk menjahit sulaman. Dan biasanya bila dikatakan digital, ia berkaitan rapat dengan komputer. Kita mereka corak itu, motif sulaman itu pada software di komputer, dan juga masukkan USB itu di sini, dan ia akan jahit mengikut corak yang kita telah tentukan. Oke, begitulah serba sedikit tentang jenis-jenis mesin. Dan sekarang kita masuk kepada bahagian-bahagian mesin pula. Untuk bahagian-bahagian mesin, kita mesti kenal setiap bahagian dia dan kegunaannya juga. Jadi di sini kita nampak tiang benang untuk meletak benang, roda imbang. Roda imbang adalah yang itu, yang bulat itu. Lepas itu skru pemberhenti. Skru pemberhenti, kita nampak skru pemberhenti. Yang ini adalah skru pemberhenti untuk mengetatkan dia. Jadi roda imbang itu akan berhenti, akan stop, ketat. Jadi kita longgarkan dia supaya roda imbang ini dapat bergerak. Seterusnya, tayar lereng skoci, pemusing gelendung. Pemusing gelendung ia berada di sini. Ya, ini. Pemusing gelendung. Pemusing gelendung, yang itu. Pemusing gelendung untuk mengisi benang. Pelaras jahitan, ini adalah pelaras jahitan. Yang ini pelaras jahitan, dia ada nombor 0 hingga 5. Jadi jarak size, bagaimana besar size kia tersebut yang kita mau, ia bergantung kepada fabric tersebut. Jika fabric itu nipis seperti satin, kita gunakan size yang kecil seperti size 1, 2 macam tu, 2. Tapi jika fabric yang tebal seperti cotton tetron, kita gunakan size 3,5, 4 begitu ya. Seterusnya, tapak gigi penolak untuk menolak kain kita, fabric kita yang ingin kita jahit ke belakang. Gelendung untuk mengisi benang, sekoci, rumah gelendung. Penekan jahitan, nampak tu, penekan jahitan untuk menekan fabric tersebut. Pemegang jarum, ini adalah tempat pemegang jarum tersebut. Kita masukkan jarum dan ketatkannya. Dan jarum mesin ada berbagai size untuk berbagai kegunaan mengikut kesesuaian fabric. Dia ada dalam size 9 sampai 18 gitu. Ada juga sampai 24.
Menggantunglah jika fabric itu sangat nipis seperti satin, kita menggunakan saiz mata 9. Tapi jika koshibo tebal 13, 14. Jika fabric itu tebal seperti jeans, kita menggunakan saiz jarum 16 ya. Oke, tuas angkat. Oke. Di belakang ini ada tuas. Kita angkat tuas tersebut untuk mengangkat tapak penekannya. Tapak penekannya akan naik ke atas. Tali mesin, belting ya. Juga dikenali sebagai belting. Gitu. Dan tempat letak kaki mesin jahit. Itu adalah beberapa bahagian mesin jahit yang perlu kamu tahu sebab biasa keluar dalam exam. Oke, seterusnya kita pergi pada jenis-jenis jarum. Kita ada jarum sharp, jarum between, jarum crewel, jarum peniti, dan jarum mesin jahit. Ia adalah beberapa jenis jarum yang biasa kita pakai, tapi biasanya kita akan guna jarum peniti, jarum mesin jahit, kan? Oke, jenis-jenis benang. Kita ada benang kapas mercerasi, benang sutra, benang nylon, benang getah, benang jahit butang, benang jelujur, benang sulam. Itu adalah beberapa jenis benang. Dan apabila soalan mengatakan berikan jenis-jenis benang, jangan pula kamu katakan brand dia, Rinata, Tiger. Itu adalah brand. Tapi ini bagi jawaban yang ini, benang getah, benang jahit butang, macam itu. Itu adalah jenis-jenis benang. Oke, jenis-jenis mata jahitan. Kita ada mata jahitan biasa, jahitan sementara, jahitan untuk mengedut, jahitan mengukuhkan, dan jahitan pocok rebung. Oke, teknik menggunakan mesin jahit. Oke, kembali pada jenis-jenis mata jahitan ini. Mata jahitan ini kita akan aplikasinya dalam bengkel nanti, dalam praktikal kita ya. Jadi kamu akan tahu bagaimana bentuknya jahitan mengendut, bagaimana hendak mengukuhkan jahitan, apa itu mata jahitan biasa, apa itu jahitan pucuk rembung. Kita akan belajar apabila masuk ke dalam bengkel nanti. Oke, teknik menggunakan mesin jahit. Mula-mula kita perlu melaraskan saiz kia. Kemudian mengawal tekanan jahitan. Kita perlu uji kekuatan jahitan kita sesuai atau tidak pada fabric tersebut. Kawal kekuatan kia tersebut dan uji kekuatan benang atas. Oke, seterusnya kita masuk kepada menyelenggara mesin jahit. Cara memeriksa mesin jahit. Oke, pelatih boleh baca di sini. Pastikan mesin jahit sentiasa dalam keadaan bersih. Bubuh minyak di bahagian tertentu mengikut arahan. Tidak boleh bubuh sesuka hati. Mesin jahit perlu diselenggara sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memastikan mesin jahit itu sentiasa dalam keadaan tip-top lah. Sentiasa longgarkan tali mesin dan skru pemberhenti jahitan. Bahagian mesin jahit yang rosak perlu dibaiki serta-merta sebab ia akan menyebabkan kerosakan itu pada fabric nanti. Pastikan voltan mesin sesuai dengan voltan bekalan di Malaysia adalah 230 volt. Tukar minyak. Mesin jahit perlu dibubuh minyak selalu supaya perjalanannya tidak ketat. Tidaklah perlu selalu, tapi pastikan di bawah tangki, di bawah mesin itu ada tangki minyak. Cek jika minyak mencukupi. Tukar tali mesin jahit yang terlalu ketat dan longgar perlu ditukarkan. Gelendung perlu berkeadaan baik dan benang digulung dengan elok. Motor sentiasa membuat pemeriksaan terhadap puli motor kerana terdapat benang melilit di bahagian tersebut. Jadi pastikan kita lihat motor kita, kadang-kadang benang akan terlilit di bahagian motor. Dan juga belting.
tali mesin itu ya. Oke, terima kasih kepada semua pelatih yang mendengar, dan jangan lupa baca helaian penerangan yang telah dimasukkan ke dalam Google Classroom untuk mendapatkan info yang lebih lagi. Terima kasih.